Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di rumah-rumah Allah, dan Allah kumpulkan kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Maka semoga tempat-tempat duduk kita, tempat-tempat sujud kita di malam hari ini dan dalam rangkaian ibadah ini akan menjadi saksi yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, ahbakumullah, kembali kita lanjutkan majelis fiqih ibadah berkaitan dengan salat, dan kita masuk pada bahasan fi salatil jamaah, bab tentang salat jamaah. Dan sebagaimana kita ketahui, salat jamaah sesuatu yang berlipat-lipat ganda pahalanya, jauh lebih istimewa dibandingkan dengan salat munfarid. Begitu pula majelis kita di malam hari ini, ketika membahas salat jamaah, Masya Allah, ada door prize sebuah kunci motor. Masya Allah. Nah, ini sahih ini? Oh, anak pikir karena kita membahasnya salat jamaah kita dapat door prize motor ini. Baik, para jamaah sekalian, kita mulai dengan fadlus salatil jamaah, keutamaan salat jamaah. Apa keutamaan dari salat jamaah? Disebutkan di sini wa fadluha ay salatul jamaah fil masajid sya'iratun 'azimatun min sya'airil Islam. Fadilah terbesarnya adalah bagaimana salat jamaah adalah salah satu syiar dari syiar-syiar Allah, salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Dan mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar Islam, jelas adalah sebuah ibadah. Maka ketika kita salat di rumah, tayyib, berpahala. Salat di masjid, kesempangkan dulu tentang bagaimana pahalanya yang berlipat ganda. Kesampingkan dulu berkaitan dengan setiap langkah melahirkan pahala dan menggugurkan dosa. Berangkat ke masjidnya saja termasuk syiar-syiar Islam, sudah sebuah pahala. Wattafaqal muslimun ala anna ada salat al-khams fil masajid min a'dhamit ta'at, dan telah sepakat kaum muslimin bahwasanya menunaikan salat 5 waktu di masjid termasuk min a'dhamit ta'at, ketaatan yang paling besar. Ketaatan yang paling besar. Sehingga ketika kemudian seseorang ini salat sendirian di rumahnya, tayyib, ini ketaatan. Tetapi jelas tidak sebanding dengan ketika ia salat di masjid. Faqad syara Allah li hadhil ummah
al-ijtima' fi awqatil ma'lumah minha salawatul khams wa salatul jum'ah wa salatul idain wa salatul kusuf. Maka Allah telah mensyariatkan bagi umat ini untuk berkumpul di waktu-waktu tertentu di masjid. Berkumpul di waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan salat. Apa saja? Salat yang 5. Salat Jumat, salat Idain, Idul Fitri maupun Idul Adha, salat kusuf, dan lain sebagainya. Tidak disebutkan di sini tentang salat istisqa, tapi bukan berarti salat istisqa tidak termasuk dari apa-apa yang Allah syariatkan berkaitan dengan didirikannya salat berjamaah. Tidak disebutkannya di sini salat jamaah atau tidak disebutkannya di sini salat jenazah, bukan berarti tidak termasuk dari apa-apa yang Allah syariatkan untuk salat jamaah. Disebutkan sebagian di sini hanya sebuah perumpamaan. Maka perkumpulan yang paling besar dan yang paling utama dikatakan di sini adalah perkumpulan di padang Arafah. Perkumpulan di padang Arafah. Yang ini adalah sebuah isyarat tentang kesatuan kaum muslimin dalam hal akidah, kesatuan kaum muslimin dalam hal ibadah saat haji. Nah, dan barang siapa yang kita semuanya telah berkumpul untuk melaksanakan salat yang 5, telah berkumpul untuk mendirikan salat Idain, telah berkumpul untuk mendirikan salat kusuf, telah berkumpul untuk mendirikan salat istisqa, telah berkumpul untuk mendirikan salat jenazah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita pun bisa dikumpulkan di padang Arafah. Baik. Di sini perkumpulan itu sendiri sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah sebuah syiar. Sehingga berkumpulnya kita di masjid untuk mendirikan salat syiar. Berkumpulnya kita di masjid untuk kemudian talabul ilmi seperti ini syiar. Sehingga syiar ini sesuatu yang kemudian ditampakkan, sesuatu yang kemudian bernilai ibadah. Dan berkaitan dengan salat berjamaah, maka di antara keutamaannya adalah syiar selain pahala yang berlipat ganda. Karena salat jamaah itu sendiri tidak harus di masjid. Ada kondisi di mana kita memang tidak salat berjamaah di masjid. Saat sedang safar maka kita salat di mana? Di musalla. Saat kita safar kita salat di tepi jalan. Saat kita safar kita salat di pinggir jalan tol. Saat kita safar kita salat bahkan mungkin di rerumputan, bahkan mungkin di pantai, bahkan mungkin di gunung. Maka fadilahnya atau keutamaannya selain pahala itu sendiri adalah syiarnya. Adalah syiarnya. Adapun berkaitan dengan pahala, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Salat secara berjamaah itu 27 derajat lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Baik. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, salatul rajuli fil jamaah tudha'afu ala salatihi fi baitihi fi suqihi 25 dhi'fan. Salatnya seseorang secara berjamaah
dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya, daripada salatnya di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Sehingga ada hadis yang menyatakan 27 kali lipat, ada hadis yang menyatakan 25 kali lipat. 27 derajat, 25 derajat. Kenapa kok ada perbedaan yang demikian? Dalam sebuah kaidah disebutkan, idza dzukiral adad laisa lahul mafhum. Kalau disebutkan sesuatu bilangan, bukan sebuah hukum mutlak. Laisa lahul mafhum bukan berarti harus sesuai dengan jumlahnya tersebut. Ketika seseorang ini salat jamaah, lebih baik iya. Ada hadis yang menyatakan 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri. Ada hadis yang menyatakan 25 derajat. Mana yang betul? Apakah kemudian mengatakan, oh berarti dalam penetapan pahala Islam tidak konsekuen? Bukan. Idza dzukiral adad laisa lahul mafhum. Kalau disebutkan satu bilangan, bukan berarti sebuah ketentuan pasti. Bukan berarti sebuah ketentuan pasti. Dan para ulama menjelaskan, innama yufhamu bidzalik al-kathrah. Yang dipahami dari itu bahwa salat berjamaah pokoknya banyak, berkali-kali lipat, berderajat-derajat. Itu poinnya. Bukan kemudian 27 derajatnya, bukan kemudian 25 derajatnya. Bisa 25, bisa 27. Dan apapun yang kemudian Allah tetapkan. Toh sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tatkala kita melakukan kebaikan bi'ashri amthaliha, minimal kita diberikan ganjaran 10 kali lipat. Bahkan kemudian dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan lafal yang lebih lengkap, wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah. Tatkala seseorang ini berwudu dan memperbagus wudunya dengan wudu yang sempurna. Apa maksud memperbagus wudunya? Bukan wudu minimalis. Kita pernah bahas ini. Wudu ada di sana wudu minimalis, ada di sana wudu maksimalis. Apa wudu minimalis? Apa saja yang diusap? Yang pertama, mata, wajah. Lalu kemudian tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala termasuk pula telinga. Yang keempat, kaki. Ini wudu minimalis. Kita berwudu dengan ini saja sah, karena inilah rukun wudu. Adapun wudu maksimalis bagaimana? Yang kemudian dilaksanakan pula sunnah wudu. Tamadmada, istinsyaq, istanthar, berkumur, menghirupkan air ke hidung, mengeluarkannya, membasuh 3 kali. Nah, ini semua sunnah. Nah, maka maksud di sini fa ahsanal wudu, seseorang yang ia berwudu dan memperbagus wudunya, maksudnya adalah wudu maksimalis. Thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa salat. Ia keluar ke masjid dan tidaklah ia keluar melainkan untuk salat. Maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah setiap langkahnya melainkan akan menaikkan derajatnya, dan setiap langkahnya pula akan menggugurkan dosanya. Fa idza shalla lam tazilil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallahu.
maka para malaikat pun senantiasa bersalawat atasnya selama ia masih berada di tempat salatnya. Ketika dia keluar dari rumah untuk salat jamaah dan dia ini berwuduk dengan memperbagus wuduknya di rumah, keluarnya hanya benar-benar untuk salat saja, tidak kemudian karena tujuan yang lain, lalu dia salat, maka malaikat akan bersalawat kepadanya selama ia masih di tempat salatnya. Nah, ini diantara fadilah atau keutamaan dari salat berjamaah, syiar derajat yang banyak berlipat-lipat 25, 27, dan apa yang Allah tetapkan padanya. Begitu pula apa? Begitu pula ketika ia salatnya di masjid, maka setiap langkahnya akan melipat gandakan dan menaikkan derajat dan akan menggugurkan dosa-dosanya. Berikutnya kita masuk pada hukum. Wassalatul jamaah wajibatun fi salawatil khams. Salat berjamaah ini wajib untuk 5 waktu. Wa qad dalla ala wujubiha al-kitab wa sunnah. Dalil tentang kewajibannya ini tercantum di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yakni para sahabat, dan engkau hendak mendirikan salat, maka faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri menyertaimu. Maka jelas ini seruan untuk salat berjamaah, agar para sahabat ini berdiri menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, athqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamun ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka, yakni orang-orang munafik, tahu pahala yang terkandung dalam dua salat tersebut, dua salat yang mereka merasa berat atasnya, isya dan subuh, niscaya mereka akan tetap mendatanginya walau habwan. Apa habwan? Merangkak, saking tidak mau ketinggalannya, saking tidak mau ketinggalannya. Walaqad hammamtu an amura bis salah fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hazamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku, kata Nabi, punya angan-angan, punya niat untuk memerintahkan seseorang menjadi imam saat salat. Berarti bukan Nabi, menggantikan posisi Nabi untuk menjadikan imam. Lalu aku, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi bersama sekelompok lelaki membawa beberapa ikat kayu bakar, berkeliling dan kemudian melihat dari satu kaum yang tidak menghadiri salat jamaah, fa uharriqa alaihim buyutahum binar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini memang dimulai dengan lafal apa? Walaqad hammamtu, aku ingin, aku berangan-angan, aku memiliki niat. Belum dilakukan oleh Nabi, dan tidak ada disebutkan dalam riwayat Nabi benar-benar melakukannya, yakni berkeliling
ke rumah-rumah para sahabat, mendapati bagaimana ketika kondisi salat, ke masjid atau tidak. Kalau tidak ke masjid lalu kemudian dibakar, tidak. Tetapi keinginan Nabi ini menjadi sebuah isyarat tentang wajibnya salat jamaah. Nah, sementara di zaman sekarang, subhanallah, jangankan salat berjamaah, seseorang melakukan salat saja saat safarnya, di kereta kah, di bis kah, di kapal laut kah, di pesawat kah, dianggap sebagai sesuatu yang besar. Padahal salat ini sesuatu yang biasa. Apalagi ketika kemudian ayo kita ke masjid. Banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana merasa terheran, seakan-akan ini amalan yang luar biasa, padahal ini amalan yang biasa. Memang demikianlah standarnya. Sehingga secara tidak langsung kaum muslimin ini ada penurunan standar. Salat saja dianggap sebagai luar biasa, saking banyak yang hendak salat. Apalagi salat jamaah dianggap sebagai sebuah saleh ini. Padahal memang demikianlah seharusnya. Nah, karenanya kalau kemudian kita ini pulang ke rumah mengingatkan saudara-saudara kita, keluarga, kerabat, maka dimulai dari yang prinsipil dulu, dimulai dari akidah, dimulai dari apa? Ibadah. Ini dimulai dari ini dulu. Karena banyak di antara kita ini yang apa? Yang hal-hal prinsipil ini lupa. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan hal-hal yang mungkin penting, ya, tapi tidak prinsipil. Ketika pulang ke keluarga, kita punya ilmu tentang riba, maka kita jelaskan tentang riba. Kita punya ilmu tentang apa? Kita punya ilmu misalkan tentang waris, kita jelaskan tentang waris. Benar, baik ini. Tapi bagaimana dengan akidah? Bagaimana dengan salat? Ketika kita melihat keluarga kita salat, adik-adik kita salat, ini pun masih banyak yang kemudian bisa kita cermati lebih lanjut. Bagaimana ketika salat? Gerakannya, kaifiyahnya, bagaimana? Banyak di antara kita ia salat, tapi dalam hal gerakan ia masih belum tepat. Allahu Akbar. Bukan demikian. Baik. Begitu pula dalam bagaimana duduk di antara dua sujudnya, bagaimana sujudnya. Banyak sebetulnya hal-hal yang kalau kemudian kita ini ditanya, sudahkah kita amar ma'ruf kepada keluarga? Keluarga saya sudah sholat, keluarga saya sudah begini. Masih banyak ruang untuk amar ma'ruf nahi mungkar kita di tengah-tengah keluarga. Banyak. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Sehingga dengan hukum-hukum ini, dengan dalil yang kita sampaikan, khususnya apa yang disampaikan dari Nabi SAW, kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa salat jamaah itu wajib? Karena Nabi hukumi, Nabi sifati orang-orang yang berpaling dari salat jamaah sebagai munafik. Sebagai munafik. Kenapa kok disebutkannya salat isya dan salat fajar? Karena ini salat di tengah kegelapan malam, tidak kelihatan. Di zaman dahulu kita tahu bersama, belum ada Philips, belum ada Hanox dan lain sebagainya, macam-macam. Sehingga gelap. Ketika memang apa? Ketika memang salat isya, salat subuh, ya sudah dalam kegelapan. Ketika seseorang salat, bisa jadi dia tidak tahu siapa di sampingnya. Maka dikatakan berat bagi orang munafik, karena orang munafik idharul khair, menampakkan yang baik. Mereka salat saat apa? Zuhur. Mereka salat saat apa? Asar. Mereka salat saat maghrib. Masih tampak. Tapi ketika sudah gelap gulita, berat bagi mereka untuk salat berjamaah. Yang kedua, hadis tersebut menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah karena Nabi berniat untuk menghukum
orang yang tidak salat berjamaah dengan dibakar rumahnya. Padahal kita tahu bersama para jamaah sekalian, harta ini sesuatu yang dijaga dalam syariat. Harta ini sesuatu yang dijaga. Bahkan termasuk di antara ad-daruriyatul khams, 5 penjagaan utama. Penjagaan terhadap agama, hifdzuddin. Penjagaan terhadap jiwa, hifdzun nafs. Penjagaan terhadap harta, hifdzul mal. Penjagaan terhadap akal, hifdzul aqal. Penjagaan terhadap apa? Nasab. Termasuk di antara 5 penjagaan utama. Bahkan terambilnya hak harta seseorang, terampasnya hak harta seseorang oleh orang lain, ini pencurian, sekedar rubu' dinar saja sudah jatuh hukuman potong tangan. Rubu' dinar itu berapa? 1/4 dinar. Ini batas minimal dijatuhkannya hukuman potong tangan. Ketika seseorang mencuri, secara umum dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kemudian mencuri sebutir telur saja dilaknat. Tapi kalau belum sampai rubu' dinar, tidak dipotong tangannya. Ketika yang dicuri sudah sampai rubu' dinar, 1/4 dinar dipotong tangannya. 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar? 1 dinar berapa gram? 1 dinar? Masya Allah. Nah, 4,25. Anggap 1 gram. 1/4 dinar anggap 1 gram. Pertanyaannya, rumah itu ada yang seharga 1/4 dinar? Ada rumah yang seharga 1/4 dinar? Tidak ada. Maka Nabi berniat untuk membakar rumah tersebut. Saking bagaimana ingin menekankan kepada kita tentang salat jamaah. Tegas. Berikutnya, ikhwatal iman ahabakumullah, di antara dalil-dalil lainnya pula yang menetapkan bahwasannya salat berjamaah ini wajib. Ketika ada seorang lelaki buta yang ia tidak memiliki penuntun jalan, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin minta izin agar dibolehkan salatnya di rumah. Ista'dana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalli fi baiti. Ia meminta izin. Subhanallah, sopan, minta izin. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab iya atau tidak. Nabi balik bertanya kepadanya, atasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan, mendengar azan? Dikatakan na'am, iya aku mendengar. Maka Nabi mengatakan, ajib, penuhilah. La ajidu laka rukhsah, aku tidak memberikanmu rukhsah. Mendengar azan, penuhi panggilannya, dan tidak diberikan rukhsah. Seorang datang kepada Nabi dengan sopan minta izin, buta, punya kekurangan, datang dengan penuh santun meminta izin. Tapi Nabi kemudian bertanya balik, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan? Iya. Maka penuhi dan tidak diberikan rukhsah kepadanya. Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar azan lalu ia tidak hadir memenuhinya. Dia dengar azan tapi dia tidak memenuhinya, fala salata lahu illa min udrin, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya, ketika seseorang yang dengar azan, dia enggak berangkat ke masjid,
maka seakan-akan dia tidak dianggap salat. Dia tidak memenuhi itu. Begitu pula ada perkataan para salaf, athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, laqad ra'aina, sungguh kami telah melihat, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lum an-nifaq. Tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik dengan kemunafikan yang maklum. Illa munafiqun ma'lumun nifaq. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali kami hukumi kemunafikan yang terang benderang, kemunafikan yang jelas-jelas munafik. Subhanallah. Maka inilah berkaitan dengan hukum salat berjamaah. Penekanannya, dalilnya berlapis-lapis. Tapi sayang kemudian pemahaman di antara saudara-saudara kita di luar sana begitu dangkal. Begitu dangkal. Adapun kewajiban-kewajiban ini bagi siapa? Apakah bagi seluruhnya? Tidak. Bagi rijal, bagi kaum muslimin. Adapun bagi wanita muslimah tidak diwajibkan padanya, tidak diwajibkan kepada mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud pula, wa buyutahun khairun lahun, dan rumah-rumah mereka adalah yang paling baik bagi mereka. Maka salatnya wanita di rumah itu yang paling baik. Nah, di sini yang perlu kita pahami, khususnya lafal khairun dan lafal afdal. Ketika Nabi mengatakan wa buyutahun khairun lahunna, rumah-rumah mereka adalah yang baik bagi mereka. Maka ketika ada seorang wanita ini ingin salat berjamaah di masjid, ada hadis yang melarang bagi kita. Seorang suami tatkala dimintai izin untuk menolaknya, sang istri misalkan ingin pergi ke masjid, ya sudah, nggak boleh ditolak, nggak boleh kita melarangnya. Tapi kita tanamkan, tapi kita berikan ilmu bahwa salat di rumah itu lebih baik. Salat di rumah itu lebih baik. Loh, tapi kan kalau ke masjid 27 derajat, 25 derajat. Secara derajat iya, tapi berlipat gandanya derajat belum tentu yang lebih baik. Belum tentu yang lebih baik. Taib 27 derajat, 25 derajat ini baik, ini afdal bagi laki-laki. Tapi 27 derajat, 25 derajat belum tentu yang paling baik, belum tentu yang paling afdal untuk perempuan. Ini cara memahaminya. Sehingga ketika ditanya pahala lebih banyak mana bagi wanita, salat di masjid atau salat di rumah? Salat di rumah lebih baik. Berapa derajat? Ya lebih baik. Tidak perlu didetailkan berapa derajat. Apakah berarti 28 derajat, 26 derajat? Pokoknya lebih baik. Nabi sudah sampaikan ini. Dan kewajiban bagi kita sami'na wa ata'na, percaya, iman, mendengar dan taat. Apakah hukum salat berjamaah ini sesuatu yang satu pendapat saja dan tidak ada khilaf? Jawabannya tidak. Menurut sebagian pendapat, sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwasanya salat jamaah sunnah muakkadah, hukumnya sunnah yang ditekankan.
Tetapi pendapat yang paling kuat adalah wajib. Adalah wajib. Baik. Berikutnya, idza dakhala ar-rajul al-masjida faqad shalla, hal yajibu alaihi an yusalli ma'al jama'ati as-salah allati qad shallaha awalan. Sebuah permasalahan diangkat di sini, yakni apabila seorang laki-laki masuk masjid dalam kondisi sudah salat. Dalam kondisi sudah salat. Entah itu ia salat di rumah atau entah itu salat di tempat lain dengan berjamaah di masjid pula. Ada memang masjid-masjid yang dia dikumandangkan azannya tidak sebagaimana mestinya, tapi tetap ada dalam waktu salat. Misal kalau antum pergi ke daerah Wonosobo, kalau antum pergi ke daerah Dieng, di sana salat asar, azan jam 4, azan jam setengah 5. Kenapa? Ar-rijal, laki-laki baru pulang macul, baru pulang dari kebun mereka, dari kebun teh. Mereka baru pulang dari situ, sehingga ketika mereka pulangnya jam 4, ya jam 4 itulah mereka azannya. Pulangnya jam setengah 5, jadi jam setengah 5 itulah azannya. Maka ketika antum salat, misalkan antum sudah salat di masjid, antum sekarang rehat dalam perjalanan, misalkan antum mau apa? Antum mau ke Wonosobo, antum mau ke Dieng, antum istirahat di masjid dan di sana adzan. Apa yang mesti dilakukan? Hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jamaah. Apakah wajib bagi ia untuk mengulang salat berjamaah pada salat yang telah ia lakukan di awal? Maka disebutkan di sini la tajibu alaihi i'adat ma'al jamaah. Tidak wajib baginya untuk mengulang bersama dengan jamaah. Tidak wajib. Nah, sehingga hukumnya sunnah. Salatnya yang pertama inilah yang dihukumi wajib, salatnya yang kedua dinyatakan sebagai sunnah. Kalau mau salat lagi, pahala sunnah. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Karena salatnya yang pertama dihukumi wajib. Salatnya yang pertama dihukumi wajib. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna as-salah an waqtiha aw yumituna as-salah an waqtiha?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bagaimana sikapmu kalau engkau dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya atau mematikan waktu salat? Qult fama ta'muruni. Perhatikan di sini. Abu Darda kemudian mengatakan, fama ta'muruni. Apa yang kau perintahkan untukku wahai Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada Abu Darda tentang sebuah case, satu kasus tidak diketahui oleh Abu Darda, atau mungkin diketahui tetapi ragu. Di antara adabnya Abu Darda mengatakan, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan untukku wahai Rasulullah? Apa? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salli salah liwaqtiha, salatlah pada waktunya. Kalaupun kemudian pemimpin ini memerintahkan untuk mengakhirkan salat, salat pada waktunya. Karena perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tepat pada waktunya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Salat apa, amalan apa yang paling baik? Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Thumma ayu ya Rasulullah, lalu apa lagi? Birrul walidain, birrul walidain. Maka termasuk amalan yang afdal salat tepat waktu. Karenanya Nabi memerintahkan pula kepada Abu Darda salat tepat waktu, walaupun pemimpin menyuruh untuk mengakhirkan
apalagi kalau memerintahkan untuk ditiadakan. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Tapi apabila engkau mendapatkan salat berjamaah bagi mereka, engkau sudah salat, tapi kemudian di sana ada salat berjamaah dan engkau salat bersama mereka, maka itu nafilah, hukumnya adalah sunnah bagimu. Hukumnya adalah sunnah bagimu. Begitu pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Idza shallaituma fi rihalikuma," apabila kalian berdua, Nabi katakan kepada dua orang laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah di masjid, kalau kalian memang sudah salat di rumah-rumah kalian, thumma ataituma masjid jama'atin, lalu kalian mendatangi masjid yang mendirikan salat jamaah, fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah, maka salatlah bersama mereka, karena salat bersama mereka dihukumi nafilah. Salat bersama mereka dihukumi sunnah. Nah, bukan sebuah kewajiban, tapi kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengar kumandang azan terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ikhwatal iman, ahbakumullah. Telah kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah, hukum salat berjamaah. Begitu pula terkait dengan bagaimana kasus ketika seseorang telah melakukan salat dan mendapati masjid sedang melakukan salat jamaah. InsyaAllah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang berapa minimal rakaat atau berapa minimal jumlah orang yang ikut serta dalam salat jamaah. Begitu pula udzur-udzur yang boleh bagi kita untuk meninggalkan jamaah. Nah, ada pertanyaan, ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika kita hendak memulai salat berjamaah, kita diperintahkan untuk merapatkan saf. Jika didapati orang sebelah kita tidak berkenan untuk menempelkan kakinya, apakah tidak mengapa? Jazakallahu khairan. Nah, iya, jazakallahu khairan. Ikhwatal iman, ahbakumullah, berkaitan dengan meluruskan saf, merapatkan saf, ini sesuatu yang bisa dibedakan. Lurus safnya tapi tidak rapat, rapat tapi tidak lurus. Mana yang paling afdal? Lurus safnya tapi tidak rapat, rapat safnya tapi tidak lurus. Ainal afdal? Mana yang paling afdal? Kalau lurus dan rapat, tidak ada keraguan. Ini kasusnya di antara dua pilihan. Lurus tidak rapat, rapat tidak lurus. Ainal afdal? Mana yang paling afdal? Lurus walau tidak rapat. Ini yang paling afdal. Makanya dikatakan sawu sufufakum, luruskan. Adapun rapat saddul khalal, al-haddul bainal manaqib, ini perintah untuk rapat. Maka yang paling utama itu lurus. Kalaupun tidak harus nempel demikian, misalkan kemudian nempelnya demikian, taib, tidak ada masalah, boleh, walaupun tidak afdal. Boleh. Ketika kemudian kita salat kok enggak nempel kakinya, apalagi kok kemudian harus lurus sekali, pundak harus ketemu dengan pundak, enggak demikian. Misalkan pundak yang mungkin hanya bersentuhan pakaiannya misalkan,
Jari hanya bersentuhan antara apa? Antara mungkin kelingking dengan kelingking, tapi tidak kemudian nempel demikian, tidak ada masalah. Ataupun kalau ada jarak sedikit, tidak ada masalah. Walaupun yang afdal adalah lurus rapat, tapi yang utama lurus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tetap kita sampaikan bahwa yang afdal adalah apa? Yang afdal adalah rapat, menempelkan kaki dengan kaki, tumit dengan tumit. Kemudian apa? Bahu dengan bahu, karena ini yang memang afdal. Sehingga jangan kemudian kita memahami, oh berarti boleh ya ndak rapat. Boleh ndak rapat, tapi bukan kemudian kita sisakan longgar sekali. Sampai-sampai kemudian mengatakan ndak apa-apa, sudah diisi syaitan, mending syaitan ikut salat sama kita. Ini perkataan batil. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, al-aiman fal-aiman, fadhal. Bertanya Ustaz, di kondisinya misalnya kalau di kantor itu kan Ustaz, biasanya kan kita ada meeting Ustaz rapat, biasanya kan waktunya nggak nabrak waktu zuhur atau waktu asar. Biasanya kan kita agak sulit kita izin ke pimpinan, karena alasan pimpinan itu kan biasanya agung sedikit lagi selesai, dan selesai rapat pun nanti masih termasuk waktu sholat gitu. Misalnya kalau sholat asar ya masih mungkin jam 4 atau jam setengah 5 sudah bisa selesai, jadi tetap diminta untuk melanjutkan rapat sampai jam segitu. Nah itu kira-kira bagaimana Ustaz, apakah ini termasuk ke dalam yang hadis yang tadi, apakah tetap harus mengutamakan sholat pada waktunya, itu apakah dimaksud di awal waktu atau kita masih bisa sholat setelah rapat selesai Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika di tempat kita bekerja terhalang untuk salat di salah satu waktu? Kalau mungkin saat istirahat jam 12, apa istilahnya? Rolasan. Nah, kita bisa sholat tepat waktu di masjid, di musala. Tapi ketika sholat asar tidak bisa. Bagaimana? Kalau ini berlangsung terus menerus, maka tidak boleh. Setiap sholat asar tidak bisa kita tepat waktu. Entah itu rapat, kalaupun tidak rapat tidak boleh. Maka ini pertimbangkan ulang untuk kemudian apa? Menjadi tempat yang kondusif. Tapi kalau ini insidental, biasanya kita sholat boleh, tidak ada masalah. Kita sholat setelah itu kemudian lanjut pekerjaan lagi, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Hanya insidental saja, mungkin sebulan sekali di sana ada rapat evaluasi. Nah, inilah yang kemudian kita diminta, tidak boleh. Dan nanti kita bisa semayanan. Apa semayanan itu? Janjian. Bahwa kita selesai jam 4, rapat selesai jam 4, maka nanti ini yang sholat ini kita jamaah ya jam 4. Nah, ini tidak ada masalah begitu. Tapi kalau ini terus berlangsung demikian, ini yang masalah. Dan ini menjadi sinyal bahwa apa? Pilihannya adalah satu, bisa kemudian melobi kepada pihak atasan untuk diberikan ruang, diperbolehkan salat tepat waktu. Walaupun konsekuensinya adalah, loh, jam pulang kantor kan 4:30, masih bisa salat. Saya ingin salat tepat waktu, dan insya Allah ada teman-teman yang bersama dengan saya rela pulangnya mundur jadi jam 4:30 lebih 1/4 misalkan. Untuk apa? Bisa dapat rukhsah hendak salat jamaah. Nabi tidak katakan yes or no, Nabi tidak katakan na'am atau la, tapi Nabi balas bertanya, atasma'un nida, apakah engkau mendengar adzan, mendengar panggilan? Iya, maka ajib, penuhi panggilan. Kalau kemudian sholatnya seorang suami di rumah menjadi imam bersama istri dalam kasus-kasus tertentu, misalkan ketika mungkin pulang safar dalam kondisi capek, tidur, lalu semua penghuni rumah tidak dengar adzan, tayyib, silakan salat berjamaah dengan keluarga. Kondisi tertentu. Tapi kalau dalam kondisi normal tidak layak. Nah, tidak layak. Wallahu a'lam bishawab. Kurang pertanyaannya Ustaz. Nah, Jadi sholat wajibnya di masjid, tapi ke rumah untuk sholat sunnah. Nah itu mengimami sholat wajib istri dan anak-anak misalnya Ustaz. baik.
Bagaimana kalau seorang suami ini dia sudah sholat ke masjid tapi pulang untuk ngimami? Bolehkah yang demikian? Maka boleh saja. Sebagai suami, ketika dia menjadi imam, dia mendapatkan pahala salat sunnah yang tadi kita bahas. Istri mendapatkan pahala salat wajib, tetapi yang demikian pun tidak harus. Bisa kemudian sang istri yang mengimami, atau kemudian itu momen untuk apa? Ibu ngajari anaknya. Kalau anaknya perempuan, ya sudah, anaknya sudah balik, anaknya sudah apa? Anaknya sudah pandai bacaan Quran. Maka kemudian ibu sembari ngajarkan anaknya. Kalau di sana anak laki-laki, maka anak laki-laki ikut kita. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, nah mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.